Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua setiap hari terus-menerus menerima kasih karunia Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari, hari ini Yesus kembali menyapa kita dengan firman-Nya yang kudus. Firman yang menghidupkan, firman yang mengantar kita kepada persatuan dengan Allah, firman yang menyelamatkan. Hari ini kita diundang oleh Yesus untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 12. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar Injil Matius berbicara tentang sabda bahagia. Pertama-tama Yesus ketika melihat orang banyak, ia mulai mengajar. Ada satu pertanyaan yang muncul. Mengapa sih ketika Yesus mengajar itu banyak orang yang datang? Mengapa orang terkagum-kagum? Mengapa orang senang? Kita dengar bahwa dalam bacaan dalam Injil Markus dikatakan bahwa orang berminat untuk mendengarkan dia. Apa sih yang terjadi? Oke, kita harus memahami dulu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timothy ketika ia berbicara tentang kitab suci. Yang pertama dikatakan bahwa kitab suci itu merupakan hikmat yang berasal dari Bapa. Injil itu adalah hikmat yang berasal dari Bapa. Sehingga firman Tuhan itu mengapa begitu mengagumkan? Karena ini datang langsung dari Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan. Ini sesuatu yang sangat nikmat, lezat. Yang berikut, mengapa firman itu begitu mengagumkan dan banyak orang ingin mendengar? Karena apa? Di dalam firman itu ada suara Allah sendiri.
ada kekudusan, ada cinta Allah. Dan firman itu adalah ilahi, yang bukan berasal dari dunia. Yang kebenarannya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Sehingga orang senang. Sesuatu yang mutlak itu senang. Yang lezat itu senang. Yang enak itu senang. Yang membahagiakan itu senang. Itulah firman Tuhan. Itulah Injil Tuhan. Mengapa hikmat yang berasal dari Allah itu mengagumkan banyak orang, dan orang ingin mendengar. Yang berikut, mengapa kitab suci itu penting dalam hidup kita? Selain karena diilhami oleh Allah, itu kitab suci mengajarkan, bermanfaat untuk mengajar. Mengajar kepada manusia tentang kebenaran, tentang siapa Allah, tentang keselamatan, tentang bagaimana hidup kita, bagaimana norma-norma atau peraturan yang harus kita teladani agar kita bisa hidup dan mencapai keselamatan. Yang berikut, firman Tuhan itu kitab suci itu menyatakan kesalahan. Kita hidup di dunia ini pasti ada salah. Tetapi apa yang bisa mengoreksi kita? Kitab suci. Sebab di dalam kitab suci Allah memberikan kita nasihat. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup sesuai dengan tuntunan. Hidup sesuai dengan norma. Hidup sesuai dengan aturan Allah. Sehingga kitab suci itu menyatakan kesalahan. Ketika kita hidup di luar dari norma, maka kitab suci akan menyapa kita. Hai anakku, kalian harus hidup seperti ini. Yang berikut, kitab suci memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kebenaran mutlak. Kalau kita ingin belajar tentang kebenaran, belajar dalam kitab suci. Oleh karena itu, saudara-saudari, bagi saudara-saudaraku yang Katolik, ada 3 hal penting di dalam kehidupan gereja kita, dalam kehidupan iman kita. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, magisterium atau disebut ajaran-ajaran gereja. Dan yang ketiga, tradisi. 3 hal ini tidak bisa dilepas. Kalau kita hanya dalam percaya hanya satu, tidak bisa. Hidup kita mempunyai satu relasi atau keterikat dengan 3 hal ini. Kitab suci, ajaran gereja, dan tradisi. Ya, tradisi. Karena apapun yang ada yang kita dengar, banyak berbicara tentang tradisi-tradisi yang harus kita taati. Dan marilah kita memasuki bagaimana Injil hari ini berbicara tentang sabda bahagia. Mungkin bagi sekalian orang, haus, lapar akan kebenaran itu capek. Atau lemah lembut itu, malas. Atau dikatakan di sini, sering dianiaya, difitnah karena saya percaya kepada Kristus. Ya sudahlah, mendingan saya cari agama lain atau cari kepercayaan lain. Bosan, saya selalu dihina, saya selalu dianiaya, selalu diintimidasi. Jangan dulu cepat putus asa. Yesus hari ini mengatakan kepada kita, orang-orang yang mau setia kepada Allah walaupun ia mendapatkan ancaman difitnah, tetapi mereka sesungguhnya orang-orang yang berbahagia. Bahkan dikatakan di sini bukan hanya berbahagia, bersukacita dan bergembira, sebab ganjarannya mereka sudah ada. Kadang kita takut, kadang kita tidak berani, kadang-kadang kita khawatir, cemas, bimbang. Karena apa? Kita selalu merasa ingin dinilai dengan kekuatan dunia, kebenaran dunia, bukan kebenaran Allah. Makanya hidup kita selalu tidak nikmat, tidak puas. Karena ukuran yang kita pakai adalah ukuran dunia. Benar dikatakan oleh Yesus, ukuran yang kamu pakai itulah yang akan dipakaikan kepadamu. Makanya saudara-saudari, ukuran apa yang kita pakai? Ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan, timbangan Tuhan. Karena dengan begitu, apa yang akan kita ukur sesuai dengan kehendak Allah, itu akan selalu membawa kedamaian dalam hidup kita, sukacita dan kegembiraan bagi hidup kita. Maka oleh karena itu saudara-saudari,
Yesus hari ini menyapa kita untuk terus berbahagia di dalam Dia. Apapun terjadi, berbahagia di dalam Dia. Bersukacita terus di dalam Dia. Bergembira terus di dalam Dia. Sebab di balik semuanya itu, walaupun ada duka cita, ada penderitaan, Tuhan sedang bekerja untuk mempersiapkan ganjaranmu di surga. Ini dikatakan oleh Yesus hari ini. Maka saudara-saudara, teruslah bertekun, setia dan taat kepada Allah. Maka kita akan beroleh kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita.